warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatilah hadratul Mustafa Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi al-karabat tabi'in wa sallallahu Nabi Allah Qadir Syahudul Qadir Jalin Sasana Sadini wa Sadiyayi wa Sultan Abdul Qadirun wa Sayyidina Hamdul Latif wa Jami'ul Aswan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Agung, saya badan kula hormati. Ngereng kita bersyukur kelaban pun alhamdulillah pagi ini masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah, untuk menambah amal-amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah taala adabu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafsin, makhluk Allah taala yang bernyawa, dha'iqatul maut, akan mengalami kematian, termasuk kita sebagai manusia tidak akan lepas dari kematian. Pasti setiap hari itu sebenarnya dan boleh saja mengejar waktu kematian, karena setiap hari akan bertambah dekat dengan kematian yang akan dialami oleh kita. Pasti akan bertemu dengan kematian itu. Maka dari kadito kita sebagai orang Islam semestinya mempersiapkan persiapan yang harus kita lakukan. Yang kadito jelasaki kaifa nasta'iddu lil maut. Yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan untuk mati. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi kematian yang akan kita alami. Yang pertama adalah sihatul i'tiqad. Artinya keyakinan kita itu harus betul-betul benar. Artinya kita sebagai makhluk Allah pastinya harus mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini keyakinan yang betul-betul harus kita tanamkan dalam hati kita. Keyakinan gulabi panjenengan harus betul-betul mengikuti aturan-aturan sebeda. Makanya ada istilahnya keyakinan yang tidak benar, karena mungkin ada ajaran-ajaran di balik itu yang tidak sesuai kelaban Nabi yang sudah diterangkan, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah kepada sahabat dan juga kepada sejenak orang-orang yang dekat dengan Rasulullah terus sampai ke bawah. Ini adalah aturan-aturan dalam agama Islam. Jadi kita yang harus kita ikuti itu adalah orang-orang yang tahu tentang agama. Artinya aku lebih panjenengan kalau umpamanya bisa betul-betul memahami tentang Al-Quran, memahami tentang hadis, memahami tentang dasar-dasar agama Islam yang lain, ini tentunya sangat bagus. Kalau umpamanya aku lebih panjenengan lo bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, maka kita harus ikut ulama yang ngerti tentang itu. Makanya ada istilahnya madhab yang 4. Ada madhab atau aliran Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali. Dekat itu yang harus kita ikuti dalam fikih.
Jadi mereka atau ulama-ulama yang menjadi panutan kita itu adalah betul-betul menguasai tentang Al-Quran dan hadis dan seterusnya. Jadi keyakinan Gulabi Panjenan harus betul-betul benar. Dalam masalah tauhid tentunya ikut Al-Asy'ari. Al-Asy'ari adalah ulama tauhid yang kita ikuti. Bagaimana keyakinan kita tentang tauhid? Yang ini kan mana binang Indonesia pada umumnya mengikuti kajian tauhid. Manabi fikih pada umumnya adalah Syafi'i. Sehingga manabi orang Indonesia, manabi umrah, manabi haji, wudunya ditinggalkan dulu Imam Syafi'i karena ketat dalam masalah batalnya wudu. Bagaimana kita engking ngereng madhab lain? Lo kenapa? Madhab yang 4 ini adalah bisa kita ikuti. Artinya benih kita harus Syafi'i terus punten. Jadi ini adalah pentingnya kita mengikuti ulama, pentingnya kita mengikuti orang-orang yang betul-betul menguasai dalam keagamaan. Jadi umpamanya jemaah haji atau orang yang umroh mengamalkan wudhunya Imam Syafi'i, maka tawaf batal terus. Tawaf nang Baitullah batal terus kenapa? Karena nang petawafan apolong lagi ini. Kadang lah nyeting, dek rajin di TV, mun Syafi'i kan juga batal. Nyeting rajin di TV batal. Apalagi orang lain bisa batal. Dan madhab yang lain ini yang agak lebih ringan, batalnya wudhu atau mau kolek laki bini atau lain jenis itu bisa tidak batal. Cuman bagaimana kita ya cara wudhunya juga mengikuti mereka ulama itu. Seperti Imam Malik. Imam Malik kadito nyeting atau benjit napa tersentuh dengan kulit lain jenis tidak batal. Kecuali tersentuh itu adalah ada syahwat. Masa batal. Imam Malik. Imam Hanafi lebih boleh, lebih ringan. Nyeting atau tersentuh kolek lain jenis tero atau betak tero mau betal dia. Tapi kita bagaimana cara wudhunya nggak norok nikah? Bagaimana caranya ngalah wudhu Hanafi? Bagaimana caranya wudhunya Imam Malik? Ini cuman cara wudhunya Imam Syafi'i. Kemudian batalnya ikut Hanafi. Nah, ini kan lo bener nih kak. Pasanana pak. Situng masalah mengikuti dua madhab. Cara wudhunya Hanafi, Syafi'i tapi batalnya Hanafi. Ini kan kurang benar. Jadi bagaimana? Ya harus tahu bagaimana caranya Hanafi, bagaimana caranya Becoy tanah panjang pas osap kapi ini kan sunat Imam Syafi'i. Mon Imam Malik wajib. Jadi wudhu panjang mon Imam Malik. Becoy tanah pas osap kapi. Dan ini kan Imam Malik. Hanafi juga gitu. Umpama ngala wudhu wajib mon obu ini adalah paling punten seperapat. Siapa percetak, seberapa tahu aneh gini. Jadi cuma seberapa. Dan dalam masalah menggosok lagi, ngosot. Mun Imam Syafi'i ngosot, mun ngelaudu panjang ngosot. Ini kan sunnah. Gosot ngelaudu panjangan muana ekosot, tanang ekosot, sopon ekosot. Ini kan sunnah Imam Syafi'i. Tapi mun Imam Malik wajib. Makanya ini kebidanan. Mun carana pada cuman hukum wajib dan sunatnya yang lain. Jadi umpamanya Imam Hanafi obu ni paling titik seperapat si osap ben mau ekosot anggota wudhu. Ekosot kebiar dan benih cuman esel ini aing. Mana bi
Imam Syafi'i kan isale aing lo usah kosot panjenengan iseline aing joko. Umpamana panjenengan ngala wudu tadi nyelem ke sungai. Nawaitul wudu asani kapon Hanafi tekatai kosot. Mon Syafi'i. Mon panjenengan Imam Malik itu kosot. Anggota wudu nih kosot kabeh. Nek kabeh artinya lo itu jauh. Cuman masalah anggota wudu sama, cuman masalah caranya dalam arti napa separuh, napa kosot ini kan tahu. Jadi itu bagi calon jamaah haji kudu ngerti kan itu. Sebab apa? Setiap kita berjalan manabi nang Mekah kan itu atau Madinah biasanya tonton berbini. Umpaman panjenengan neng kinto wudu seperti itu tidak apa-apa. Ada nama madhab sempa ni ka oleh toro. Wah panjenengan antara ke pasar. Lo kenapa? Imam Malik ni katoro, Imam Hanafi ni katoro. Malih lo betal wudu. Artinya lebih panjenengan ni akan berislam diusahakan dan diwudu terus. Panjenengan ajalenan kan kadang-kadang lepas nyeding dek kebinin panjenengan ajalenan pasti penyentuh pasti ini. Jadi ngalah wudu nih kamalian diwudu terus. Ini kale. Sebab pun Syafi'i betal. Bisa betal terus. Jadi keyakinan yang benar itu adalah termasuk salah satu kita persiapan mati. Makanya aku lebih panjenengan la atoro komunitas yang terbanyak saja. Anggaplah seperti di Bangkalan. Cara sholatnya seperti itu. Kita ngireng baik. Artinya mumpah bodoh aliran baru. Yo becarana sholat gila tak usah noro. Tak umpamana pesanan panjenengan ibri keyakinan yang betul-betul mantap. Tapi lo pada bercara sholat Syekhona Khalil paling punten lajak toro. Sebab napanya mana nikahnya mana oknum yang mempunyai ajaran baru. Jadi tak usah. Tapi masalah keyakinan. Tak usah panjenengan lah hidup di Masjid Agung nih kalau saya dapat caranya sholatnya seperti itu. Kalau ada orang meninggal dunia kita tahlili dan seterusnya itu sudah baik. Sudah bagus nah kalau kita mengikuti komunitas yang terbanyak. Karena ini adalah yang termasuk sihatul i'tiqad keyakinan yang benar. Man mata wa la yusyriku billah syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dengan mempunyai keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa Rasulullah adalah Nabi Muhammad, utusan Allah dan Muhammad itu adalah akan masuk surga. Para hadirin rahimakumullah, kemudian berikutnya atsani al-i'tiqad, al-istiqomah. Nomor 2 persiapan kita meninggal dunia itu adalah harus istiqomah kita. Artinya istiqomah daerah napa yang menjadi perintah agama itu terus kita lakukan. Ajak bawa babon, sholat kita kerjakan. Membabada orang yang beri kabar, sholat sate benih lema kan neng 2. Lajak toro kita istiqomah, sholat yang 5 waktu itu sudah jelas dalam Al-Quran dan seterusnya, dalam hadis dan seterusnya. Jadi kita harus istiqomah menjalankan perintah Allah, istiqomah juga menjauhi larangan-larangan Allah. Allah Ta'ala dawu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah menjalankan perintah Allah, insyaallah Allah Ta'ala bil jannati akan diberi surga oleh Allah. Ngereng sholat kita kerjakan yang wajib apalagi bencu cuman sewajib ada sholat sunat kita lakukan, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada tahajud, ada tasbih, ada banyaklah macam-macam sholat yang penting kita bisa melakukan. Ada puasa wajib, ada yang sunat dan seterusnya, ada zakat wajib, ada yang sunat dan seterusnya. Jadi usahakan lebih banyak nikah
Bani cuman si wajib tok saya kelako, tapi si sunat-sunat. Si sunat juga ni kelako. Apa napa? Karena takut-takut andi otang dekat Allah Ta'ala. Andi otang sholat umpaman panjenengan. Kalau panjenengan andi otang sholat, panjenengan lo oning, ini yang bahaya. Pasti taki ku laku dengan akhirat. Bagaimana caranya? Kita sholat sunat lakukan. Jadi umpaman apa senan ternyata ada sholat zuhur kolong 10 apa? Anggap 1 bulan lah selama hidupnya di otang 1 bulan sholat zuhur. Jadi ban malaikat detekku ya di otang sholat zuhur sebulan tak apa aja. 30 hari nagalo dari masa balik sampai meninggal dunia kan bisa saja aku lebih banyak dia di otang tanpa diketahui. Ini kan umpamanya kita tidak sempat majer, tidak sempat nyaur, maka sareh sholat sunat tu. Coba sareh apa jangan qobliyah. Atau coba sareh apa jangan duha. Lah ni kasi tadi gentenang. Oh ya bodoh duhana kena 30 hari. Lah cukup ya. Jadi sholat duha ni pasti digentenang. Otomatis lah kalau. Tapi nikah neng akhirat, benih pasanan kita umpama nunggu lebih banyak laoning jangan di otang tentunya di otang sholat 30 hari. Pas panjenengan lo majer, gilero juga. Artinya nikah mulai kepepet neng akhirat ternyata di otang 30 sholat pas tak majer maka sholat sunat saya kebaik tembelan. Pasa juga sekali toh. Ternyata ya Pak Andi otang pas saya berempat seket areh orang tak arasang ini kan saya suruh teku adalah sholat apa pas sunat coba teku apa ya sunat oh ini badan nih kak Senin Kemis badan banyak Senin Kemisan oh lebih nih berarti agak tempel lebih dan sekali itu kita kegunaannya kita melakukan sunat nikah. Kalaban kabadan darurat jadi tempelan besok di akhirat. Zakat wajib. Ternyata ya Pak, lo zakat karena lo pai. Coba teku Pak sedekah. Oh beda banyak. Oh nek bae tempelan. Jadi maksudnya kayak gitu. Jadi kita istiqomah. Istiqomah terus. Kemudian berikutnya ar-rabi'u al-mautu ala wasiyatin syar'iyyatin. Termasuk persiapan meninggal dunia adalah kita wasiat yang baik. Artinya gue lebih panjenengan nikah kan kadang banyak di teretan atau di anak nah paling punten atau di kompo itu betul di anak tadi penapa di penakan. Kita wasiat kepada mereka. Wasiatnya maksudnya beri pelajaran. Anu jauh saya enggak mau mati, ban bagus istiqomah ya. Dan masih tangguh, ban bagus istiqomah, kanggo silaturahim, ban bagus istiqomah menjalankan kebaikan. Artinya seorang bapak dan seorang ibu atau seorang majedi dan seterusnya atau seorang nenek beri pelajaran dekat ponakan dekat potrah dekat mantau. Dan ini kan yang mana wasiat syar'iyah. Ini kan termasuk salah satu persiapan kita meninggal dunia. Karena Nabi kita seperti itu maka akan meninggalkan kebaikan setelah kita meninggal dunia. Panjenengan terus malai dekat potrana, dekat panakana ternyata itu rohku pasti dipanakan atau teti kancah boleh punten siang baik. Maka panjenengan dapat pahala. Itu maksudnya. Jadi panjenengan meninggal dunia ini kan terus mengalir pahalanya. Karena apa? Karena panjenengan abri contoh yang baik. Karena panjenengan mewarisi sesuatu yang baik. Dan ini kan akan menjadi tambahan pahala bagi kita. Jadi beri pembelajaran, beri wasiat. Wasiat. Pesan-pesan saya kocak wasiat ini kan adalah pesan-pesan sebelum meninggal dunia dan sangat erat hubungannya dengan kematian. Sehingga mau mati terus sakit
Sing komun mate Romaria, umpama nanti. Sing komun mate Romaria bagi deka Pak Ustad ruang. Malengkon di kejeren orang-orang ahli ibadah. Dan ini kan termasuk wasiat yang syar'i ya. Oh taba rata tangke di masjid umpama na compon. Are deki bagi masjid dia komun mate male masjid adi perluasan. Male deki ban masjid digabai salah satu pengembangan nah paling penting. Dan ini kan wasiat yang baik. Panjenengan akan mendapat pahala terus mengalir. Nikah nyamana wasiat ala syar'iyatin. Wasiat napa? Wasiat syar'iyah. Berikutnya yang ada adalah at-taubatun nasuh. Taubat, biasa taubat. Gue lebih banyak nikah pasti andi itu sedekah Allah Ta'ala. Sengaja atau punten. Apa oning atau punten pasti andi itu sedekah Allah. Makanya kita setiap hari minta sepora. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Paling punten 70 kali. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dan boleh minta sepora ya Allah, dan boleh minta sepora ya Allah. Cak matur lo benapa? Mun cak Arab kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya maduran dari rumah ya Allah, dan boleh minta sepora ya Allah, dan boleh minta sepora ya Allah. Adabah Rabbi wafili wa liwalidayya, Rabbi wafili wa liwalidayya. Sepora aki dan boleh ya Allah, dan ring sepor dan boleh juga sepora aki. Terus sekali itu benare, tekakun 70 kali macam ni kenyamanan minta sepora dari Allah Taala. Napa boleh taubatan nasuha, artinya taubat yang betul-betul taubat. Sebetul-betul taubat pada remah minta sabar dari Allah Ta'ala pas tak ngulangi boleh. Ini kan minta sepora yang betul-betul minta sepora. Salah tak apa aja umpama pas minta sepora dari Allah Ta'ala. Pas terus apa aja. Minta sepora pangeran dan gula 10 tahun tak apa aja pangeran. Minta sepora dan gula panjenengan. Jadi pesanan apa aja. Pas pejang saya tak apa aja. Kodok, dan ini kan minta sepora sebentar. Dan ini kan termasuk persiapan mati kita itu. Kanjeng Nabi saja minta sepora dari Allah Ta'ala. Padahal lalu itu susah. Kanjeng Nabi apa-apa minta sepora. Karena ngajari dah gula lebih panjenengan. Malah gula lebih panjenengan ini kan minta sepora dari Allah. Kemudian berikutnya al-khawfu minallahi ta'ala. Juga termasuk persiapan mati itu adalah takwa dari Allah Ta'ala. Kini kan mun orang pun ampun istiqomah maka wajiban bisa biasanya termasuk orang yang takwa dari Allah. Istiqomah ngelakoni kewajiban, istiqomah menjauhi larangan ini orang yang takwa dari Allah. Jadi lauk kebetir boleh termasuk orang yang takwa dari Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya husnudzanni billah, andi sangka bagus dari Allah. Sangka bagus ya sampai andi sangka coba dari Allah. Karena hidup kita itu kan warna-warni. Mangken bunga laku sosa, mangken sosa laku bunga. Kadang sosa pas bunga. Umpaman benar Allah Ta'ala beri sosa. Jadi sampai bahan disangka juga dari Allah, berarti Allah Ta'ala tak nisir kasingko. Sampai pas sosa ben Allah Ta'ala ni kakek nisir. Keng gula biban jenengan lo oning. Napa hikmah sosa? Seebagi ban Allah Ta'ala daga gula biban jenengan. Ni kakek lo oning. Selebih oning Allah. Anapa makin ni kami pas sosa? Allah Ta'ala si oning. Sampai andi sangka coba dari Allah Ta'ala apa itu Allah Ta'ala tak nisir. Tak mungkin Allah Ta'ala tak nisir lebih panjenengan. Sebab Allah Ta'ala andi sifat Rahman Rahim. Artinya Rahman Rahim ini adalah zat yang mempunyai kasih sayang. Betul-betul nisir dari lebih panjenengan. Jadi tak mungkin beri kesusahan, beri musibah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini ikut tak nisir tak mungkin. Allah Ta'ala sangat mempunyai sifat Rahman Rahim. Para hadirin rahimakumullah,
Sebatan kalau hormati stajana jamaah. Jadi itulah beberapa hal yang harus kita jalani pada saat kita hidup di dunia ini. Lebih panjenengan hidup di dunia ini adalah semuanya dari Allah Ta'ala. Diberi nikmat dari Allah Ta'ala, diberi sehat dari Allah Ta'ala, diberi kekencangan ibadah dari Allah Ta'ala. Dan nikah adalah rezeki yang luar biasa dari Allah. Makanya umpaman kita pas melanggar dari Allah Ta'ala nikah, urusan tak masuk akal. Artinya pesanan maksiat dari Allah Ta'ala pas tak apa aja. Ini kalau masuk akal, jadi aba odi ibri Allah bisa lo apa aja. Jadi aba sehat ibri Allah Ta'ala bisa tak apa aja. Bisa tak kenceng apa aja. Ini kan lo masuk akal. Oleh kim sehatnya ini kan dari Allah. Oleh kim rezeki seedar benar dari Allah. Anapa? Umpamanya kita kenyang, umpamanya kita sudah sehat. Kesehatan ini kok tidak digunakan beribadah kepada Allah. Ini kenyamanan salah, barang lo masuk akal. Jadi barang yang masuk akal. Kenapa rezeki kita itu kok disalahgunakan? Diberi rezeki kepada Allah Ta'ala. Saya beli barang-barang saya haram. Padahal abang diberi rezeki kepada Allah, esrokun aki siputus. Kalau kita menggunakan rezeki ke jalan yang baik, itu berarti kita mensyukuri asyukur kepada Allah Ta'ala. Makanya nang Al-Quran kan sering dan ulama menyampaikan, orang anaza, orang yang mau meninggal dunia, ini kami minta tunda ada malaikat, cek gula pamati mangken, dan gula ki asada keatan gula ki ibadah. Ini kan jangan orang si anaza, dan gula ki asada keatan gula ki ibadah akan melakukan ibadah, karena arasa kasta. Anak pelamba minta apa je, anak pelamba minta apa je, biar melolo tak berjemaah. Ini kan kasta. Sebab kita kalau mau meninggal dunia ini kan iketela, napa saya kelaku gula lebih panjang. Maksiat iketela kapu. Ibadah iketela lagi yang umpamanya zuhur, apa je, ternyata si berjemaah didi. Iketela. Si berjemaah didi. Iketela. Ini kan kasta pasanan ya Allah. Dan gula mi pakai meleng kasta dan gula tak berjemaah pangeran. Ana apa gula mi pahlok kencang berjemaah. Kenapa ba? Ikatela, napa kau tamana jemaah ni kakatela. Jadi harus kasta, maka apa minta diperpanjang dari malaikat. Di malaikat aja belum bisa diperpanjang. Lebek kau nama teh benjia. Oh, lengkau letak atau rabu. Itu mulai lambat kim memilu ibadah. Mulai lambat apa misalnya tak ngelakuin ibadah. Ini kan salah. Pada saat kita diberi umur pada Allah Ta'ala ternyata lo ibadah. Nanti ngereng kita istiqomah terus. Oke, atuh ada Allah Ta'ala hidayat ini kemantar terus ditambah. Sebab kunci yang kita mau kita napa kenceng ngelakuin ibadah ini kan memang betul-betul diberi hidayat. Diberi hidayah. Jadi kita jangan merasa di kekuatan TV. Panjenengan entar ke masjid ini jangan merasa di kekuatan TV. Ya sampai ini kan dari Allah beri kekuatan, beri kekencangan, beri congkok berangkat masing-masing. Ajalan atau bersepeda engkal atau bersepeda motor atau mobil itu dari Allah. Kesehatan dari Allah dan kemauan juga dari Allah. Makanya kita harus betul-betul menggunakan nafas yang beri kepada Allah Ta'ala itu adalah dalam jalan kebaikan. Moga-moga manfaat, moga-moga barokah, moga-moga dan boleh setaja nah keluarga besar dari orang yang semakin baik, semakin istiqomah menjalankan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kita husnul khatimah meninggal dunia dengan membawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kalaban membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rabbana fa'ala wa 'allamtana wa 'allamna. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurratina wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pertanyaan